Di alam dunia ini tidak ada yang kekal abadi atau selama-lamanya. Dan Allah ciptakan penghuni ini pada saat itu dari lempengan-lempengan biru bersatu dengan udara dan air. Lalu mengapa saat ini air pada lautan terus bergelombang yang tidak pernah berhenti? Maka itulah yang terjadi ketika Allah menciptakan bumi ini. Memang demikianlah karena secara air itu selalu berjalan demikian. Allah menciptakan bumi ini dengan 6 saat, 6 waktu. Ya. Allah menciptakan gunung-gunung, ya. Allah menciptakan makhluk yang lainnya. Ya. Karena kehidupan di alam dunia di langit, ya. Termasuk makhluk alam-alam gaib yang senantiasa Allah ciptakan. Maka hal inilah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah timpakan kepada manusia dalam kehidupan di alam dunia ini. Kita memperhatikan kejadian dan musibah di Cianjur. Itu adalah merupakan ayat-ayat kauniyah yang Allah tetapkan dalam kehidupan di alam dunia ini. Bisa berupa ujian, bisa berupa peringatan, bisa berupa cobaan, ya. Bisa juga berupa adab. Hal itu tergantung kepada sikap perilaku hamba Allah di alam dunia ini. Ya. Jadi kita sadari bahwa kehidupan di alam dunia ini tidak akan kekal dan abadi selama-lamanya. Apalagi urusan dunia. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggoncangkan bumi ini sedemikian dahsyatnya, maka itu sudah kehendak Allah. Dan hal ini pun menjadi peringatan bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah ya, mengapa ini terjadi? Bisa peringatan karena hamba Allah yang banyak yang terlena, yang lupa terhadap Allah sebagai pencipta. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Lalu Allah keluarkan dari perut bumi yang demikian berat, ya. Jadi kalau kita secara logika itu bagaimana yang pergi ke dalam 10 km di dalam perut bumi ini, ya. Lalu Allah timpakan goyang dengan satu gerakan, hanya berapa menit dan detik itu, sehingga hancur itu terjadi. Bencana yang terjadi kepada hamba di dalam dunia itu sampai 24 kecamatan di Cianjur ini, ya. Itu gerakan-gerakan itu. Apalagi yang terjadi misalkan di lautan, ya. Retakan-retakan di dalam lautan itu bisa terjadi seperti itu di daratan, ya. Maka itulah kehendak Allah secara logika tidak mungkin. Maka sekalipun ilmu kekuatan manusia, secerdas-cerdas manusia, adanya BMKG, ya, adanya ramalan cuaca, ilmu manusia tidak mungkin mampu mengalahkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah berikan ilmu kepada hamba-Nya di alam dunia ini sedikit sekali. Ilmu yang kalau berikan kepada manusia ketika terlibat di celupan ke laut diambil, lalu mencerahkan air dan ayat ilmu, ya.
maka semuanya adalah merupakan bahan renungan. Itu. Waqala al-insanu ma laha, lalu kejadian itu manusia bertanya pada satu kejadian itu, ya Allah, mengapa bumi ini terjadi demikian? Ya, kenapa tanah itu di bawah itu digoyang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila bahan dan tidak ada manusia yang kuasa. Ya. Jawab itu hati soal bahwa Allah berikan kabar-kabarnya kepada manusia. Itulah suatu kabar berita hari yang akan terjadi, belum seberapa. Nanti kiamat lebih dahsyat lagi seperti itu. Ya. Jadi di bumi itu ada air, ada yang buat segala macam di bawah itu ada, apalagi di langit. Nah, di lapis langit, di lapis bumi itu maka sudah senantiasa berbagai macam ya, ciptaan Allah. Nah, itulah yang terjadi. Pada saat kiamat itu terjadi lebih dahsyat. Lalu manusia berkelompok sana kemari mencari perlindungan. Sana kemari, lari ke sana kemari itu ya. Karena sudah air bertumpah dengan api, kemudian bertumpah gunung meletus, semua itu terjadi. Itu nanti akan lebih dahsyat lagi. Maka saat ini merupakan renungan bagi kehidupan umat manusia. Bahwasanya dapat kita jangan terlena dengan kehidupan di alam dunia yang dianggapnya banyak manusia hamba Allah selalu bermegah-megahan. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hamba yang makhluk di alam dunia ini, Allah tidak pernah meraih dengan urusan dunia. Tetapi sebaliknya manusia berlomba-lomba dengan urusan dunia yang seolah kehidupan di alam dunia atau apa di selalu padahal bukan demikian. Coba kalau terjadi gempa, semua rumah-rumah hancur, semua manusia banyak yang tertimpa dengan musibah itu. Lalu bagaimana? Manusia muncul dari kerumunan itu ya. Ada anak, ada istri. Nanti yang yasmun nasu astaqah liru'an ma'lahu baqatan itulah. Manusia nanti setelah Allah hancurkan bumi ini, maka manusia akan muncul dari kuburan-kuburannya. Ya, itu sesuai dengan amal perilakunya ketika itu di alam dunia ini, berbagai macam bentuk manusia. Orang yang rakus bentuknya begitu, orang yang senantiasa, orang yang soleh muncul dengan keadaan yang kesolehannya ketika di alam dunia ini. Orang yang jahat maka muncul dengan bentuk kejahatannya. Terjadi nanti sedang dibangkitkan dari alam kubur itu. Nah, itulah dengan Allah Ta'ala. Maka Allah meletakkan tentang kejadian ayat-ayat kauniyah di bumi saat ini adalah merupakan peringatan. Belum terjadi kiamat, sudah demikian. Apalagi nanti kiamat, akan sudah hancur bumi. Nah, lalu bagaimana saat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwasanya janganlah engkau terlena dengan kehidupan di alam dunia berlomba-lomba dengan urusan dunia. Ya. Maka Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menghadapi kekayaan yang berlimpah ruah yang soal itu akan hidup di alam dunia selama-lamanya. Ketika itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, ya Rasul, jika seandainya engkau menghadapi gunung-gunung ini semua, ini jadikan bagaikan emas semua untuk harta dan kekayaan itu sangat mudah. Tapi bagaimana Rasul? Tidak, wahai Jibril, itu ya. Maka dengan itulah para sahabat dan Rasulullah tidak tertarik dengan urusan dunia, kehidupan di alam dunia secara berpegang. Bahkan apa yang terjadi Rasulullah itu satu potong roti itu untuk 3 hari.
maka ya. Kemudian peninggalan Rasulullah ketika akan menghadapi kematian tidak pernah meninggalkan harta dan kekayaan apa tapi hanya senjata dan keledai itu. Tidak pernah ada harta warisan untuk dibagikan kepada keluarganya. Ya, itu. Siti Aisyah pun mengatakan bahwa kehidupan Rasulullah sehari kenyang, sehari lapar. Ketika lapar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kenyang, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terjadi. Pernah dalam suatu riwayat, putra Umar itu sekolah. Ketika putra Umar itu sekolah, pulang ke rumah. Lalu dicaci maki oleh temannya. Wahai anakku, kenapa? Wahai ayah saya ini dicaci maki, anak kemudian pending katanya itu bajunya penuh dengan tampalan-tampalan. Memang Umar bin Khattab perjalanan itu ada 14 tampalan di bajunya, kulit pada saat itu. Tidak pernah ia berbeda-beda dengan baju yang indah seperti kita. Nah, lalu Umar bin Khattab kepala penjaga Baitul Mal, ia mengatakan, wahai penjaga Baitul Mal, bagaimana saya pinjam uang sejumlah 4 dinar untuk kebutuhan anak saya sekolah. Oleh penjaga, sekalipun Umar bin Khattab adalah kepala pemerintahan, oleh penjaga ditanya, wahai Umar, engkau bisa meminjam kepada Baitul Mal ini sebanyak harta ini. Akan tetapi, apakah aman? Bagaimana seandainya aku meninggal dunia? Maka itulah kau tidak akan aman dengan pinjaman dari Baitul Mal. Sampai Umar bin Khattab padahal mengambil siapa sejuta sudah keluar rumah. Terus berbicara lagi kepada anaknya, wahai anakku, sabarlah, pergilah ke sekolah. Dan hadirin termasuk yang berbahagia bahwasanya itu adalah peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dialami oleh sahabat Rasulullah Umar radhiyallahu anhu, yang tidak pernah tertarik dengan urusan dunia. Maka oleh karena itulah kita dalam kehidupan di alam dunia ini hendaklah kita selalu waspada, janganlah kita pada urusan dunia. Dan Allah pun tidak pernah menoleh kepada dunia tentang materi itu. Jadi kehidupan di alam dunia ini semua akan hancur. Itu Allah berikan sebelum kiamat pun terjadi gempa apa yang bagaimana di situ rumah hancur, harta mungkin kekurangan apa yang terjadi dalam merupakan peringatan. Tidak tahu awalnya dari mana. Biasanya itu ada sebab dan akibat. Jika seandainya hamba jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seru takarrub kepada Allah, maka Allah turunkan peringatan. Itulah yang terjadi. Kita tidak tahu kenapa ada itu yang terjadi, mengapa ada yang terjadi banyak yang terjadi. Maka itulah bahan renungan bukan bagi orang yang telah meninggal dunia dalam musibah itu, akan tapi kita pun bagi orang yang hidup pada kehidupan dan hubungan bahwa kehidupan di alam dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Semua harta dan kekayaan itu akan hancur, tidak memiliki nilai apa-apa. Lalu bagaimana selanjutnya yang menjadi pertolongan? Maka senantiasa jika Allah memberikan harta, pakai untuk ibadah kita. Kita diberikan bagi amal kita. Jika Allah memberikan nikmat kesehatan, pakai untuk beribadah. Jika Allah memberikan waktu dan Tuhan, segeralah beribadah. Itulah. Maka dalam hadis orang kita yang fokusan adalah mungkin gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Bagaimana? Yang pertama, syababaka la haramika. Gunakanlah masa usia Allah berikan usia. Kita manfaatkan untuk
bagaimana itulah akan digerogoti dengan penyakit kalau sudah mati. Yang kedua, wabina atau bulan fakulika. Ketika kita sedang kaya, melimpah luar dengan harta kekayaan, beramal. Kemudian selanjutnya Bapak rokok, Bapak belas fakulika. Ketika Allah memberikan kamu kesenangan waktu, Tuhan, cepat kita beribadah, ambil waktu itu beribadah. Wasiat atau kesehatan ketika Tuhan memberikan sehat kepada kita, kita manfaatkan kesehatan itu untuk beribadah. Wahai apapun ketika Allah memberikan kehidupan saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia kepada Rasulullah 63 tahun. Kita berapa tahun sampai hamba Allah sakit yang 60, 50, 70, 80. Kita senantiasa mengisi ya, ketika masih hidup, tapi kita manfaatkan kehidupan ini untuk beribadah. Dan hari ini jemaah subuh yang berbahagia, maka dalam hal inilah baik kita bersama-sama ya, Allah berikan peringatan kepada hamba Allah. Jika hamba telah jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Allah berikan peringatan supaya kita terlena hamba Allah ini agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah cinta kita Allah saya yakin upaya pun apabila Allah berkehendak suatu perkara jadi maka jadilah hancur, maka hancurnya maka kita Allah Subhanahu dengan kehidupan di alam ini hanya sebentar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Kekayaan yang ada pada kita hanya sekedar tipuan. Jika seandainya kita tidak mampu menjadi nadaam, kesehatan kepada kita hanya sia-sia belaka. Seandainya dengan sehat kita tidak mampu mengisi kehidupan sehat dengan berbagai macam amalia. Ya, itulah masa sebelum kita hanya menjadi musibah jika seandainya kita tidak mampu dengan waktu dan kesehatan ini untuk memanfaatkannya dengan berbagai macam amalia. Begitu juga dengan kesehatan, begitu dengan usia yang panjang. Ya, itulah hadirin. Jamaah subuh yang berbahagia, baiklah kita pada saat ini kita merenung, ya, mengapa terjadi musibah dan musibah, maka inilah bisa jadi sebagai peringatan, bisa sebagai ujian, ataupun bagi orang yang jauh dari Allah, bisa juga sebagai alam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu mengisi ibadah kita semakin takarrub dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Bapak-bapak jamaah subuh yang berbahagia, saya sampaikan mudah-mudahan sekalipun saya hanya sesaat sebentar, mudah-mudahan ada manfaat yang pribadi dan mungkin bagi jamaah yang hadir tempat yang berbahagia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal lana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.